Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam taklim pembicaraan bumi dan langit seisinya. Kami akan menyampaikan di sini perihal sejak kapan ada sebutan langit tujuh dikenalkan kepada umat manusia ini. Ternyata sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam pernah sampaikan, Nabi Nuh menyampaikan pengajiannya tentang masalah langit, tentang hujan, tentang perkebunan dan sebagainya. Ini kaitannya dengan masalah amanat ilmu pengetahuan kepada kita orang Islam khususnya ini dalam rangka menjalani, mengelola kehidupan. Zaman Nabi Nuh lebih kalau dihitung sekarang lebih 5.500 tahun yang lalu. Lu kok sudah bisa-bisanya pengajiannya, ceramahnya kok bab langit gitu, bab hujan. Nanti sedikit melacak ilmu pengetahuannya, fisika, sejarah dan sebagainya, sampai banjir Nabi Nuh sendiri itu. Nah sekarang kita punya iman kepada para Rasul 25 alaihi salam dari Adam, khalifah fil ardi, wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu, semua poin-poin ilmu pengetahuan. Mungkin apa postulat siapa rumus-rumusnya pada Adam alaihissalam. Jadi nggak memungkinkan Nabi Adam itu primitif blow on. Ya, tidak memungkinkan Nabi Adam itu adalah binatang kera merangkak dan sebagainya ini. Jelas fi aksali taqwim, laqad khalaqnal insana fi aksali taqwim. Sanggup menerima ilmu pengetahuan. Sekarang Nabi Nuh alaihissalam kapan cucu? Dari kapan Nabi Adam itu? Kalau Nabi Nuh dari hitung sekarang dari 5.500 tahun, Nabi Nuh umurnya 1.000 tahun, kurang 50 ya. Nanti Nabi Adam kalau begitu kurang lebih umur berapa tahunnya aja. Kalau nanti di atas Nuh itu Idris tadi terkenal ahli dirosah, ahli ilmu pengetahuan. Ini dalam buku astronomi Islam karangan Arvin Juli Rahmadi disebutkan Idris itu ilmunya sudah sampai kayak jalan astronomi. Jadi maka dirosah, di awal dirosah, awal pelajaran itu yang merilis Nabi Idris alaihissalam, disebut Idris. Nanti disebutkan di sini Nabi Idris sendiri menurut As-Sa'labi ini, seperti dikutip oleh ahli Profesor Syami dari Syria, merupakan orang pertama. Nabi Idris merupakan orang pertama yang menulis dengan pena dan mempelajari ilmu perbintangan dan perhitungan matematika. Matematika. Jadi kalau disebut sebagai genealogi, urutan tertua ilmu pengetahuan, astronomi sebagai ratu ilmu pengetahuan, dari Nabi Idris alaihissalam. Nah itu kalau dari Adam nanti sampai ke Nuh, dan Idris di atas lagi ada Nabi Syes ya, berarti Adam alaihissalam. Jadi kalau begitu ya patutlah Nabi Nuh itu sudah mengerti bagaimana membuat perahu. Lah nebang kayu yang besar, bagaimana menebang kayu yang besar, kemudian
dan memotong-motongnya, menyusunnya, membuat perahu. Anisna'il fulka bi'ayudina, di bawah pengawasan para malaikat. Tapi apa begitu belo'onya Nabi Nuh? Ya tidak, ternyata dalam surat Nuh, selain Nabi Nuh mengajarkan supaya minta ampun kepada Allah, disebutkan fakultu astaghfiru rabbakum, wahai umat, pada minta ampun kamu kepada Allah. Kemudian seterusnya mengingatkan yursilis sama amidrara, Allah lah mengirimkan hujan dari langit untuk kepentingan kita. Kemudian mengembang biakan harta bendamu, yumdikul amwal wajannah, dan perkebunan, dan juga seterusnya. Kemudian di ayat 14 perihal wa khalaqakum atwara, Allah telah menciptakan kamu bertingkat-tingkat, berproses tingkat-tingkatnya. Yang mengakhirkan ini ayat 15. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apa kau memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit 7 ini? Kaifa, why, bagaimana ini? Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bagaimana? Tentunya Nabi Nuh secara astronomi dan secara ilmu bumi langit sudah cukup tak mengetahui dan sudah layak disampaikan dalam pengajian dan ceramah. Nah, kalau sekarang pengajiannya nggak sampai begitu itu, ya kita lembek nanti. Kenal nggak kenal harus dikenalkan, paham nggak paham disampaikan, supaya perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam tidak tercecer ini. Nabi Nuh alaihi salam, nanti bagaimana dia perahu besar, dari langit 7 itu, mengenalannya sudah kami sampaikan di video yang lain ini. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini sebagai insan, cucu wujud Adam alaihi salam, bagaimana tidak begitu saja tidak berbuat, tentu saja berkebudayaan. Terus banjir Nuh itu nanti juga tidak bukti-bukti arkeologi memang terjadi dalam catatan kuno pada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, ya, itu. Jadi berarti Nabi Adam 8000 tahun sebelum Masehi, kemungkinan bersamaan dengan daerah-daerah Asia Timur, Asia Tenggara ini, belahan pulau-pulau terpisah-pisah jadi pulau Jawa, pulau Sumatera, sekitar tahun itu kurang lebih tahun 7000-8000 tahun sebelum Masehi. Saat di sana ada Adam alaihissalam, kemudian 2000 tahun kemudian, 3000 tahun kemudian nanti Idris, kemudian kesusulnya Nuh. Insya Allah itulah gambaran renungan kita bersama, membahas mengenal lintasan ilmu pengetahuan astronomi langit dan bumi, ya kaitannya dengan masa sejarah itulah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, menerawang masa depan, apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin itulah forecasting. Barakallah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.